Orang sukses menurut Al-Quran dan hadis adalah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Karena Allah mengatakan orang yang sukses itu adalah kita harus rajin sholat, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menerima cobaan dari Allah. Cara biar jujur kita mantapkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yaitu semua program yang sudah dibuat oleh Allah. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunianya ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat terus mencontoh apa yang beliau sampaikan selama ini. Kembali lagi bersama saya Ihsanul Ahmad Rambe. Kali ini saya akan membahas tentang kunci sukses menurut Al-Quran dan Hadis bersama Ustadz kita Muhammad Nuh Rambe. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, pembahasan pada video kali ini akan membahas tentang apa sih sebenarnya makna sukses itu. Bukan hanya sukses dalam mencari ilmu ataupun bukan hanya sukses untuk mencari uang, melainkan sukses dalam segala hal. Jadi yang pertama saya ingin tanyakan kepada Ustadz, sebenarnya apa sih makna sukses itu menurut Al-Quran dan Hadis? Orang sukses menurut Al-Quran dan hadis adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu orang yang bahagia hidupnya di dunia dan juga bahagia hidupnya di akhirat, serta dia terlepas dari siksa api neraka. Jadi sukses menurut Al-Quran dan Sunnah adalah orang yang sanggup membentuk dirinya sehingga dia bisa hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terbebas dari api neraka serta keluarganya. Karena Allah mengatakan orang yang sukses itu adalah dia bahagia dan keluarganya juga bahagia. Jadi sukses itu menurut Al-Quran dan Hadis adalah sukses dalam dunia dan sukses di akhirat juga. Jadi bagaimana caranya itu Ustaz? Caranya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yaitu penuh iman, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta punya ilmu pengetahuan dan keterampilan. Islam yang baik dan sukses adalah punya iman, punya ilmu, dan punya keterampilan. Sebagai contoh agar kita dapat mengerti ini Ustaz, adakah contoh agar kita menjadi sukses di dunia dan di akhirat? Contohnya kita harus rajin sholat, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan berbaring. Tidak bisa berbaring, pakai isyarat telunjuk. Tidak bisa sholat dengan isyarat telunjuk, sholatlah dengan hati. Ketika tidak bisa sholat dengan hati, maka orang itu harus disolatkan alias sudah mati. Selanjutnya, kewajiban-kewajiban yang lain, membayar zakat, haji, birrul walidain, dan lain sebagainya. Itulah yang akan membuat kita bahagia, sukses di dunia dan di akhirat. Selain itu, apakah sifat jujur dan sabar itu termasuk dalam kunci sukses? Sifat jujur dan sabar itu termasuk, karena orang yang beriman sudah pasti jujur. Kenapa pasti jujur? Ketika dia sholat yang diwajibkan 2 rakaat, dia tetap 2 rakaat, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji.
begitu juga dengan yang lain. Takarannya sudah pasti dari Allah, maka orang yang taat, insya Allah dia akan jujur. Serta sabar. Sabar melakukan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar menerima cobaan dari Allah. Dari antara orang sukses, sabar, jujur itu adalah sifat yang paling utama sehingga dia bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Adakah cara-cara kita agar tetap berperilaku jujur, Ustaz? Cara biar jujur, kita mantapkan keyakinan kepada iman kepada malaikat, bahwa dalam keyakinan umat Islam ada yang namanya iman kepada malaikat rakib dan atid yang mencatat perbuatan keji dan mungkar, yang mencatat perbuatan baik, sehingga orang yang yakin dengan malaikat rakib dan atid dia pasti jujur, karena dia yakin setiap apapun yang dia lakukan dicatat dan tidak pernah luput dari pengawasan malaikat rakib dan atid. Tadi kan jujur nih, Ustaz. Nah, sekarang adakah metode kita untuk selalu bersifat sabar? Metode untuk sabar itu sebenarnya sangat mudah. Bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kembali kepada diri kita. Apa yang kita tinggalkan juga kembali kepada kita. Perbuatan yang baik yang kita lakukan kembali kepada kita. Perbuatan yang jahat yang kita lakukan kembali kepada kita, maka akan lahirlah sifat sabar dan jujur. Setelah kita mengetahui cara-cara ataupun kuncinya, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari sukses itu. Jadi apakah tujuan sukses itu, Ustaz? Tujuan sukses itu kembali kepada diri kita. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah yang menjadi tujuan dari sukses kita. Kesimpulan cari sukses adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yaitu semua program yang sudah dibuat oleh Allah sebenarnya adalah untuk keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Jika ada orang yang meyakini aturan dalam Al-Quran dan Sunnah itu membuat dirinya sengsara di dunia dan akhirat, itulah yang sebenarnya yang salah. Yang benar adalah aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasul adalah jalan untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.